dulu Bang, apa betul itu Komnas HAM hanya rekomendasi saja, tidak ada pengaruhnya? Jadi yang menjadi soal itu adalah pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada perwakilan dari Komnas HAM yang semestinya dilibatkan, baik di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya. Tetapi rilis dari Polda Metro Jaya menyatakan sudah melibatkan Komnas HAM. Poinnya di sana. Karena itu Komnas HAM menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus, dan itu yang kemudian menjadi catatan penting kami, terlepas memang tersangkanya sudah ditetapkan lebih dulu. Tapi berkaitan dengan soal tersangka, saya pikir orang yang punya sikap negarawan itu tidak akan mungkin melaporkan warga negaranya atau dulu pernah menjadi rakyatnya ke proses hukum yang sebenarnya dia bisa menempuh jalan yang paling sederhana untuk meyakinkan orang yang bertanya tentang ijazahnya, dan sudah secara baik-baik pada tanggal 15-16 Maret tahun yang lalu mendatangi, April maksud saya, tahun yang lalu mendatangi Solo juga Yogyakarta dengan surat resmi, dijawab resmi, ditemui resmi, tetapi sikap arogansi pemilik ijazah menyampaikan bukan hak saudara untuk meminta, tidak ada kewenangan untuk memaksa, dan tidak ada kewajiban bagi saya. Dan bahkan setelah itu justru dia menyampaikan bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Saya ingin tegaskan bahwa klien kami tidak sedang melawan, tapi terus berjuang. Alhamdulillah pada saat komitmen di Gedung Juang pada 19 Januari yang lalu, Pak Roy Suryo menegaskan, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, kemudian bersama klaster yang lain, klaster pertama yakni ada Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, juga ada Rustam Effendi, menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun untuk melanjutkan perjuangan mengungkap masalah ini. Kenapa? Meskipun kendati ada iming-iming akan diberikan hadiah SP3 bagi siapapun yang datang dan meminta maaf kepada Joko Widodo. Padahal sebenarnya yang semestinya... Sebentar Bang, berarti menurut Anda terkait dengan hadirnya saksi ahli itu belum cukup perjuangannya sampai di situ saja? Itu adalah bagian dari perjuangan, dan perjuangan itu tidak cukup dengan saksi ahli. Baik, saya dengar dulu. Sebentar, saya dengar dulu Bang Ade. Silakan Bang Ade. Tidak ada iming-iming. Jadi begini, kita jangan menggiring opini bahwa ada iming-iming di sini. Tidak ada itu. Bahwa kemudian yang terjadi spontanitas keberadaan yang sudah disiapkan oleh pengacara Bapak Egy Sujana, ya, dalam hal ini bahkan menghadirkan polisi di situ. Bahwa sudah ada koordinasi antara Ibu Elina Neti dan kepolisian Polda Metro Jaya untuk datang ke sana. Ya, jadi saya mengklarifikasi di sini tidak ada iming-iming itu. Kalaupun ada, mohon dibuktikan, dibuktikan, dibuktikan. Baik, gimana Bang Kodi? Kita bisa membaca itu iming-iming, bahkan proses pemberian SP3 itu tidak mengikuti prosedur KUHP, tapi mengikuti prosedur SOP Solo, saya sebut demikian. Kenapa? Karena 8 Januari datang ke Solo, 13 Januari baru mengirimkan permohonan restoratif justice, dan seketika serta-merta 15 Januari terbit SP3. Dan harusnya itu kan di medisnya di Polda, tetapi ini justru mendatangi Joko Widodo, bahkan ada 5 polisi aktif, dan bahkan 2 diantaranya adalah petinggi Polda Metro Jaya. Jadi saya kira tidak mungkin bisa ditafsirkan lain bahwa kompensasi untuk siapapun yang damai adalah pengampunan atau SP3. Padahal siapa yang bersalah? Belum ada satupun keputusan yang menyatakan A atau B bersalah. Belum ada yang disatakan ini korban. Bahwa umumnya orang yang melapor mengaku sebagai korban, ngakunya korban. Tapi bisa saja nanti di persidangan justru dibuktikan sebaliknya bahwa ternyata dia berijazah palsu. Maka justru dia yang harus minta maaf kepada Roy Suryo, tafsir Anda seluruh intinya rakyat apa, Bang? Indonesia. Tafsir Anda berarti intinya apa? Tafsirnya adalah ini adalah cara pembungkaman agar menyerang, agar tidak perlu masuk ke persidangan. Silakan Bang, cara pembungkaman. Maksud saya begini, bahwa kemudian posisi pelapor dan terlapor itu jelas di dalam KUHP. Sebenarnya dalam posisi apa sih korban di dalam KUHP itu? Iya kan? Apakah dia pelapor atau terlapor? Kan itu. Jadi jangan kita membalak-balik bahwa seolah-olah korban dijadikan korban mau dijadikan seolah-olah dia yang bersalah. Itu yang pertama. Kalau kita mengikuti aturan hukum. Ya. Ini kita bicara hukum ya. Yang kedua adalah bahwa kemudian rekan tadi menyampaikan bahwa ini ada iming-iming, ini adalah salah prosedur. Kehadiran negara di situ adalah bukti bahwa Polda Metro Jaya peduli dengan perdamaian. Ya, ini hal ini yang perlu saya luruskan kepada publik, bahwa jangan sampai kita menyampaikan hal-hal sesuatu itu diputar balik. Mana korban, mana
pelaku. Oke, Ingat. jadi sudah terjadi putar balik Iya, menurut Anda. pelaku. Oke, baik, silakan Bang. Tindak Sedikit pidana. Bang. Kehadiran negara-negara polisi itu mengkonfirmasi bahwa Jelas. negara di bawah Gitu loh. kendali Joko Itu Widodo. jelas. Sebab Negara itu di bawah tidak boleh kendali- dilakukan. Oke. Kenapa? Ada pihak lain dalam sengketa ini. Kenapa hanya Joko Widodo? Bagaimana dengan pelapor yang lain? Dan kalaupun itu direstoratif, bagaimana dengan pasal-pasal yang lain? Dan kalau kita kembali kepada pasal 361A, Pada saat- penyidikan ini dilakukan Interupsi. April 2025. Sehingga Interupsi. rezimnya masih menggunakan Interupsi. KUHP yang lama. Belum Oke. bisa digunakan KUHP Oke, yang baru. baik. Karena itu Interupsi. dari Perbedaan sikap para tersangka dalam kasus ijazah Jokowi memunculkan tanda tanya publik. Sebagian menolak restoratif justice dan memilih maju ke pengadilan serta mengadu ke Komnas HAM dengan klaim adanya pelanggaran hak tersangka dan dugaan pencatutan nama Komnas HAM dalam gelar perkara. Di sisi lain, SP3 terbit cepat bagi pihak yang bertemu Jokowi di Solo. Pendukung Jokowi menilai SP3 sebagai bentuk pemaafan dan kemanusiaan tanpa iming-iming. Namun, pihak penentang melihat proses ini tidak transparan, bahkan disebut sebagai SOP Solo, bukan prosedur hukum nasional. Perbedaan perlakuan antar tersangka memicu kecurigaan adanya upaya memecah konsolidasi. Opini publik pun berkembang. Jalur pengadilan tampak dihindari, padahal di ruang sidang terbuka, semua bukti, prosedur, dan keterangan ahli akan diuji secara terang. Di sana, pertanyaan tidak bisa dikendalikan, dan siapapun yang berkepentingan harus siap hadir dan menjawab. Bagi publik, persoalannya bukan siapa benar atau salah, melainkan apakah hukum dijalankan secara setara. Jika proses sudah benar, pengadilan seharusnya tidak ditakuti, karena di sanalah kebenaran dan keadilan diuji terbuka. Sedikit dari Bang Fitra, mungkin Ya, oke. Anda berbeda punya mungkin Jadi opini begini. berbeda dari Bang Ade? Saya berbicara sesuai dengan data dan fakta. Oke. Yang mengajukan restoratif justice siapa? Yaitu dari kuasa tersangka, Oke. Ibu Elida Neti. Ya. Artinya apa? Permohonan itu berada pada tersangka, bukan berada pada korban. Yang datang ke Solo siapa? Yaitu Elida Neti, ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Artinya itu menunjukin bahwasanya para tersangka ini yang meminta belas kasihan Jokowi, sehingga Jokowi melihat kemanusiaan karena dia mempertimbangkan ya mereka sedang sakit, ada kanker, ingin berobat ke Malaysia. Oke. Dia memberikan pemaafan yang diberikan Interupsi. korban. Jadi seharusnya harus melihat dari sisi kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Bapak yang Jokowi. dilihat. Coba saya mau mendengar. konfirmasi dari saudara Egy Sujana tidak pernah minta maaf, videonya ada. Permintaan maaf Tidak berbeda. pernah minta maaf untuk mengonfirmasi memang tidak beda ada dengan perdamaian. permintaan Tapi maaf. karena Itu yang harus keputusan dipahami. sepihak dari Baik, Joko karena- Widodo, Baik, saya itu akan- yang menjadi Baik, soal. saya akan tanya Kenapa dari Bang semuanya Gesa. otoritasnya ada Mengenai pada Joko restoratif Widodo? justice ini, Pemberian maaf interupsi ya. berbeda dengan permintaan maaf. Oke, Iya. penerimaan maaf berbeda dengan Dan karena permintaan maaf. pemberian dari- Saya akan tanya Bang Perdebatan restoratif justice atau RJ dalam kasus ini menimbulkan kecurigaan publik. Pihak pendukung menyebut RJ sah, berlandaskan KUHP dan Perkapolri, serta alasan kemanusiaan. Namun pihak penentang menilai RJ cacat prosedur karena ancaman pidana di atas batas, tak melalui penetapan hakim dan diterapkan pada perkara yang semestinya diuji terbuka. Pertanyaan utamanya, RJ cukup diselesaikan di tahap penyidikan atau harus berada di bawah kontrol pengadilan sebagaimana semangat SEMA terbaru? Keraguan ini melahirkan istilah attractive justice, keadilan cepat dan senyap yang dinilai lebih meredam perkara daripada menguji kebenaran. Bagi publik, masalahnya bukan soal damai atau tidak, melainkan apakah keadilan benar-benar diuji secara transparan atau justru diselesaikan sebelum pertanyaan-pertanyaan penting diajukan. Baik ya. Jadi pasca berlakunya KUHP dan KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 itu tentang KUHP hukum acaranya, itu kan berlaku sejak 2 Januari 2026. Maka 3 institusi penegak hukum itu memberikan ya petunjuk teknis kepada jajarannya di pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan, di tingkat kejaksaan yang juga mengeluarkan, kemudian di tingkat kepolisian juga ada. Dan yang menarik di tingkat kepolisian, ketentuan pasal 361 KUHP-nya huruf A itu diadopsi, itu juga di kejaksaan diadopsi. Kenapa? Karena kan ada penyidikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Bagaimana yang telah, bagaimana yang sedang, bagaimana yang akan, bagaimana yang telah dituntut, bagaimana dengan yang sudah inkrah, itu semuanya diatur. Nah, saya mau fokus pada yang telah disidik pada saat belum berlakunya, itu yang berlaku adalah
KUHP yang lama, berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Berkaitan dengan surat edaran Mahkamah Agung itu adalah bagian dari kontrol pengadilan. Memang yang melakukan itu adalah penyidik, tetapi bagian dari kontrol pengadilan, penyidik harus meminta penetapan kepada hakim selaku pengawas dalam pelaksanaan restoratif justice. Ini kan nggak ditabrak-tabrak langsung saja. Nah, ini lagi-lagi karena SOP-nya SOP Solo, bukan KUHP Solo yang mengendalikan. Baik, coba saya mau dengar dari Bang Ade. Silakan. Bahwa kemudian kalau kita berbicara yang mana yang berlaku undang-undang KUHP yang baru atau SE atau SEMA atau yang lain-lain, pertanyaannya apakah bisa menggunakan Perkapolri? Apakah di dalam KUHP itu sendiri melarang menggunakan Perkapolri tentang restoratif justice? Yang tadinya teman-teman mengatakan bahwa tidak bisa kalau ini lebih dari 5 tahun. Di dalam Perkapolri tidak diatur tentang masa hukuman selamanya. Tadi ada oke, baik. Kita dengarkan dulu sedikit lagi. Oke, Itu baik. di Perkapolri. Ya, tidak ada lama hukumannya. Terus yang kemudian tidak ada juga disampaikan di dalam Perkapolri itu bahwa harus ada penetapan. Oke. Kan itu? Dari Mahkamah Agung maksud Anda? Perkapolri. Oke, Perkapolri. Justru itu, Tahun ini yang 2008. ambigu begitu loh. Baik. Satu sisi mengklaim restoratif justice berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, KUHP yang baru. Sisi yang lain begitu dikritik, dia mundur pakai aturan-aturan lama untuk menghindari. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di antaranya syarat objektif di pasal 5 bahwa kasusnya itu harus minimum ya 5 tahun atau sampai 5 tahun. Nggak boleh di atas 5 tahun. Oke. Kasusnya Egy Sujana, DHL ini ada yang ancamannya 6 tahun, 2 pasal sekaligus. Oke, Tapi baik. demi Solo, karena ini perintah Baik, Solo, silakan. semua ditabrak Silakan. aturan. Saya mau bertanya kepada Bapak Kosinudin. Pertanyaannya adalah apakah tidak bisa menggunakan Perkapolri? Pertanyaannya sederhana. Baik, silakan dijawab Bang Apakah Fauzi. dalam konteks ini yang digunakan Perkapolri ataukah KUHP? Itu kan yang menjadi persoalan. Bukan, Hari ini saya praktiknya yang tolong digunakan dijawab dengan saja, KUHP, Om tetapi Kosi. tidak Bang menggunakan Kosi menjawab aja. KUHP. Ustaz menjawab aja. Ini Ustaz kan mau menjawab aja. membalikan Oke. fakta Boleh saja. tak menggunakan Perkapolri itu? Yang jelas boleh menggunakan SOP boleh. Solo. Dijawab. Karena Solo itulah yang Baik. saat ini sedang Dijawab. dijalankan. Baik, saya kembalikan lagi. Joko Widodo nggak terjadi ini barang. Oke. Nggak ada. Baik, Bang Kozi, berarti Anda menganggap bahwa ada kesalahan Intervensi Solo. ada intervensi dan di semua balik aturan ini. dilabrak demi Solo. Baik. Fitnah dan fitnah terus. Baik, Bang Pitra, Apakah ini perjuangan? terkait dengan Ini intervensi adalah bagian ini dari sendiri. membongkar apa yang menjadi rencana dari Solo. Perjuangan. Baik. Perjuangan termasuk mengungkap kebodohan tadi. Ini bukan Dan ini adalah bagian dari cara kami menjelaskan bahwa institusi kepolisian ada di bawah kendali Solo, di bawah kendali Joko Widodo. Baik. Perdebatan restoratif justice berpusat pada soal kontrol. Cukupkah diputus di tahap penyidikan atau harus berada di bawah pengawasan pengadilan sesuai SEMA terbaru? Ketika RJ diselesaikan cepat tanpa uji hakim, muncul keraguan publik atas transparansinya. Dari sinilah lahir istilah atraktif justice, keadilan yang rapi dan senyap, tetapi dipertanyakan akuntabilitasnya. Bukan damainya yang dipersoalkan, melainkan proses yang minim pengujian terbuka, sehingga memicu kecurigaan bahwa perkara diselesaikan sebelum kebenaran diuji. Dengarkan kita keluar dari perkara hukum ya Bang. Tadi Saya terkait nggak dengan mau. adanya intervensi. Ya, Karena kita- memang ini sepertinya gontok-gontokan terus ini. Belum ketemu titiknya di mana. Belum. Terkait dengan intervensi seperti apa? Saya Terkait- sudah pastikan itu kepada Pak Jokowi langsung. Saya sudah ke Solo ya menanyakan itu kepada Pak Jokowi. Oke, ketemu Pak, langsung. Ketemu maksudnya. langsung. Oke, baik. Ya mungkin ini disaksikan oleh Ade Darmawan. Iya dong. Baik. Saya tanya. Berdua berarti langsung menemui Pak Sendiri Jokowi. dong. Oh, sendiri. Walaupun Belum kirim disaksikan. hukum, tapi memang Iya bagian kan? dari yang Baik. Jadi tahu. saya ingin jelaskan. Baik, silakan Bang Pitra. Semua Yes, dikendalikan karena dari apa? Solo. Bukan kita ingin mencari kebenaran material. Apakah isu-isu yang tersebar di luar itu benar atau tidak? Oke. Sehingga kita pastikan. Saya tanya kepada Pak Jokowi, Pak, yang ngajukan restoratif justice itu siapa? Apakah Bapak atau dari tersangka? Tegas beliau jawab. Yang mengajukan itu adalah pihak tersangka. Karena dari Pak Jokowi tidak bisa atau bisa secara hukum? Bisa, Oke, korban baik. juga bisa kalau dia mau kan gitu. Baik. Itu dari tersangka. Berarti dari Terus, tersangka. yang katanya mereka keberatan terkait dengan ada polisi ke sana, itu yang hadirkan dan yang minta itu adalah dari pihak tersangka. Oke, Bahwasanya dicatat. negara hadir dalam
proses restoratif justice yang dilakukan oleh mantan tersangka dengan korban. Nah, pertanyaannya adalah, kata dia kan gitu, ini nggak bisa di restoratif justice Oke. karena itu di atas ancamannya 5 tahun dan lain-lain. Oke. Respon Pak Dia- Jokowi seperti apa, Bang? Ini Oke. mimiknya boleh Anda mungkin peragakan mimik Pak Jokowi Respon Pak Jokowi sebenarnya santai saja. Kalau ada yang bilang, oh dia lagi takut, dia lagi tegang dan lain-lain, no way. Saya pastikan dia ketawa-ketawa aja gitu. Balasannya, Justru- no way. Iya, Gitu, balasannya dong. Iya kan? Justru beliau bilang, saya kasihan aja sama mereka yang datang ke sini, Mas Pitra kata dia itu, karena mereka mengeluh terkait dengan penyakitnya. Ya, ada kanker, pengen berobat, ya kan? Karena dia Tapi itu disampaikan oleh tersangka kepada Pak Jokowi terkait dengan Loh, iya sakit dong, dan lain-lain. disampaikan kan Oke. gitu. Makanya Pak Jokowi dengan rasa kemanusiaan memberikan pengampunan itu. Ya, kita berkaca dari kasus Nabi Muhammad, dari peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang dakwah di kota Thaif, dia dilempar batu. Ya, Oke. dia terus di Masjidil Haram dia pernah dilempar sama isi perut unta dan kotoran dan lain-lain. Dia memaafkan itu aja, nggak Oke. mesti harus Baik, saya tanya, Bang Koji, Pak Jokowi santai. tauladan bagi kita. Kita kan tidak sedang hanya mempersoalkan soal substansi restoratif, tetapi juga tahapan proses dan prosedur yang itu juga taat pada hukum, bukan Oke. taat pada kendali Joko Widodo. Bukan Jadi taat yang pada kita Pertemuan di Solo dipersepsikan publik sebagai titik balik perkara karena setelahnya muncul keputusan hukum yang cepat dan perlakuan berbeda antar tersangka. Terbitnya SP3 pasca pertemuan di luar ruang institusi resmi memunculkan kesan pergeseran pusat kendali dari mekanisme hukum formal ke ruang non-formal. Kehadiran aparat dan penggunaan restorative justice tanpa kontrol pengadilan memperkuat kecurigaan bahwa prosesnya lebih cepat daripada transparan. Narasi kemanusiaan dan pemaafan korban dipuji sebagian pihak, namun oleh yang lain dianggap menutup ruang uji hukum terbuka. Dari sinilah muncul istilah SOP Solo, penyelesaian rapi dan senyap, serta dugaan pemecahan konsolidasi antar pihak. Pada akhirnya, konflik ini tak lagi sekadar soal ijazah, melainkan ujian atas penegakan hukum, keadilan prosedural, dan independensi institusi yang membuat publik terbelah antara damai cepat dan kesetaraan di depan hukum. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.